Shalom God Lovers, pagi hari ini mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang begitu dahsyat kuasanya di dalam hidup kita. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Raguel Lewi. Nah, hari ini saya akan bicara tentang jangan sok tahu. Amsal 3 ayat 7-8 versi bahasa Indonesia masa kini mengatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan, jauhilah yang jahat. Perbuatanmu ini akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Saya belajar bahwa salah satu kunci kita bisa survive di dunia ini, mau bisnis,
relationship, family, ministry, entah Anda sebagai pengkhotbah atau apapun dia lakukan, kunci nomor satu yang kita perlu pelajari adalah jangan sotoy. Itu istilah anak mudanya, istilah sekarang bilangnya jangan sok tahu. Kenapa? Karena, dan kalau kita lihat ayat ini kita akan mengerti bahwa jangan cuma sekedar menganggap diri lebih pandai, tapi Tuhan memberi kita pengertian bahwa segala sesuatu yang diperintahkan ini untuk kebaikan kita. Tuhan mendorong kita untuk nggak sok tahu untuk kebaikan kita sendiri. Dia layak untuk sok tahu, tapi dia sendiri tahu segalanya dan dia pun tidak sok tahu. Tapi dia tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Makanya dia bilang gini, bahwa perbuatan ini akan menyegarkan badanmu, menyegarkan batinmu, menjadi seperti obat bagimu. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan tidak terinspirasi dengan kesoktawan kita? Tuhan aja nggak terinspirasi dengan kesoktawan kita, apalagi sekeliling kita, saudara. Saya belajar bahwa di masa pandemi ini, pada waktu itu kita harus belajar ini, belajar itu. Banyak gereja berbenah sana, berbenah sini untuk mencoba ini, mencoba itu. Dan yang terbukti, yang sok tahu sudah merasa memformulasikan sesuatu, merasa ajaran yang paling benar, malah mereka berantakan. Terbukti secara data mengatakan generasi muda di hampir begitu banyak gereja habis berkurang. Dan akhirnya yang katanya dulu online service itu tidak alkitabiah, yang digital tidak alkitabiah, plan digital tidak alkitabiah, dan tidak sesuai firman Tuhan, akhirnya terpaksa pindah ke streaming digital. Membuktikan bahwa harusnya di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, sok tahu adalah prinsip terakhir yang kita bisa miliki. Tuhan rela memberikan banyak hal sama hidup kita, tapi kita tidak bisa terima kalau misalnya kita sok tahu. Ada sebuah statement yang dibilang gini, God cannot fill you if you are full of yourself. Ini istilah Inggris yang menarik, bahwa God cannot fill you if you are full of yourself. Tuhan itu tidak bisa mengisimu dengan hal-hal baru, pengertian baru, kebenaran baru, kreativitas, pewahyuan baru tentang dia, kalau kau terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Semuanya tentang kamu, semuanya tentang kesoktawaanmu. Nah, mending sok tahu tapi beneran tahu. Kalau sok tahu tapi salah, tentu saudara tahu nggak bahwa itu akan menyulitkan orang di sekitar kita. Kesoktawan kita akan menyulitkan banyak orang. Sama bahwa dosa itu merusak begitu banyak orang, tapi yang sebenarnya dirugikan adalah diri mereka sendiri. Saudara tahu nggak bahwa it's okay to ask questions. It's very okay. Bertanya ada sesuatu yang sangat baik. Bertanya ada sesuatu yang sangat indah. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan pun bertanya? Di kitab Kejadian dikatakan pada waktu Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden yang sejuk, dikatakan bahwa Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, di manakah engkau? Tentu pertanyaan Tuhan berbeda, bahwa Tuhan bertanya bukan karena dia nggak tahu, Tuhan tahu persis, tetapi karena Adam dan Hawa tidak tahu mereka di keadaan yang seperti apa. Tapi Tuhan bertanya. Kadang semakin senior kita, semakin kita istilahnya malu bertanya, nggak enak bertanya. Padahal sebenarnya kadang jawaban hanya sebatas pertanyaan kita. Alkitab berkata, mintalah maka kau akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Banyak hal yang sebenarnya kalau misal kita bertanya, kita minta, mencari, kita mengetuk, pintu bisa terbuka, jawaban bisa diberikan. Tapi hanya karena kita sungkan, hanya karena kita merasa tahu, kita nggak berani bertanya. Dan banyak di antara kita tidak dibekali dengan sans bertanya yang baik. Saya rasa bertanya adalah sesuatu yang penting. Saudara, kalau saya boleh jujur, jemaat saya ada begitu banyak jemaat generasi muda, dan bahkan yang lebih muda dari saudara, lebih muda dari saya. Saya make time untuk bertanya pada mereka, what do you think about this case? What do you think about bla bla bla? Bukan karena mereka pasti benar, tapi karena dari situ saya bisa kenal isi hati mereka, saya bisa tahu isi pikiran mereka, dan kadang mereka suka menawarkan cara pandang yang berbeda yang memperlengkapi saya, sehingga suatu saat juga saya ditanya dengan mereka, saya bisa mengerti dan menjawab dengan bahasa mereka yang bisa mereka mengerti. Semakin dewasa kita di dalam Tuhan, kita harusnya semakin berani nunduk, berani bertanya. Saudara tahu nggak bahwa kitab Yohanes mengatakan pada waktu Yesus tahu segala sesuatu sudah diberikan oleh Bapa, maka dia turun, dia melepaskan jubahnya,
dan menyeka membasuh kaki murid-muridnya. Sudah tahu nggak bahwa membasuh kaki, bertanya, menyadari bahwa kita nggak tahu semuanya, itu bukanlah tanda orang lemah. Identitas Yesus sebagai pencipta dan sang juru selamat tidak hilang hanya karena dia membasuh kaki murid-muridnya. Melakukan hal-hal yang bertanya, membasuh kaki, itu bukanlah hal-hal tidak terhormat. Justru sebagai hamba Tuhan, saya harus ngomong jujur bahwa I don't know everything. I know many things, but I don't know everything. As a businessman, kita harus berani bertanya seperti itu. Kita harus berani mengakui, I know many things, but I don't know everything. Tentu orang-orang yang SD, SMP, SMA, mereka cara pikirnya beda dan secara knowledge masih jauh di bawah kita. Tapi kadang kita tanya, kita bisa dapat jawaban-jawaban yang menarik, saudara. Maka ada satu statement dari seorang Steve Jobs, bilang gini, stay foolish, stay curious, stay hungry. Tetaplah bodoh, tetaplah penasaran, tetaplah lapar akan kebenaran. Bila Tuhan memberkati kebodohan kita tetap nanya, belajar, dan mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami bodoh di hadapan-Mu, sehingga kami bisa tetap berani bertanya, berani mencari-Mu, dan berani asking questions ke orang-orang memang kami tahu bisa jadi jawaban. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seorang murid dan hati seorang bodoh, agar semakin kami bijak sekalipun, kami bisa tetap mengandalkan Engkau. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.